warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast MTS Negeri 5 Kulon Progo. Bersama saya Anika Ernawati selaku host di podcast kali ini. Kali ini kami kedatangan narasumber yang sangat spesial dan yang pasti sudah terkenal. Beliau adalah Bapak Dr. Enes Sutarto MM dan Ibu Murwati Widiani MHum. Mungkin Bapak Ibu bisa berkenalan lebih lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarto. Saya asesor dari Badan Akreditasi Nasional PAUD Dasar dan Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kali ini kami mendapatkan tugas untuk visitasi di MTSN Negeri 5 Kulon Progo. Demikian perkenalan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murwati Widiani. Saya anggota asesor BAN PDM Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini berkunjung ke MTS Negeri 5 Kulon Progo dalam rangka visitasi akreditasi. Gitu? Apa kesan Bapak untuk MTS Negeri 5 Kulon Progo ini, Bapak dan Ibu? Ya. Baik, untuk kesan saya MTS Negeri 5 ini bagus untuk mendidik kader-kader yang Islami, di mana harapannya mudah-mudahan menjadi kader di manapun berada, sehingga punya, dan saya melihat bekal dari MTSN 5 Kulon Progo ini sudah cukup bagus. Nah, selanjutnya, dan saya melihat juga anak-anak semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, dan mudah-mudahan MTSN Negeri 5 MTSN 5 Kulon Progo ini semakin ke depan semakin jaya dan semakin sukses. Demikian. Ya. Terima kasih. Saya senang sekali berada di madrasah ini ya. Madrasah yang bersih dan indah gitu ya, lokasinya berbukit-bukit ya. Ini sungguh luar biasa pengalaman buat saya karena bangunannya itu bisa lantai 3 ya tanpa harus membangun gitu karena memang tinggi letaknya. Itu kesan pertama. Lalu setelah berkenalan sama anak-anak ya, Mbak Anika namanya? Iya. Ya, saya tadi sudah cerita sama teman-teman, itu temanmu yang kemarin kultum itu siapa namanya? Saya terkesan sekali ya karena karena Mbak Anika ini sangat piawai gitu ya, seperti sudah mahasiswa gitu ya. Ya, emang kamu punya ini apa, cita-cita ingin jadi apa gitu? Public relationnya sangat bagus. Ya Bu, bismillahirrahmanirrahim aja. Oke, apapun ya, juga anak-anak yang lain ya, sopan gitu, ramah, dan pertama kali saya kesini sudah disambut dengan tarian yang sangat bagus ya, kalian bisa lihat di YouTube saya. Ya, itu jadi semoga MTS ini tidak hanya mendidik secara akademik, tapi karakternya juga menjadi anak-anak yang baik, yang berkarakter, berpribadi, kemudian berwawasan lingkungan ya, karena saya lihat juga anak-anak itu banyak menanam pohon, memeliharanya gitu ya, pokoknya keren ya. Makasih. Kalau boleh tahu, apa sih cita-cita Bapak dan Ibu dulu sewaktu masih remaja seperti saya? Sekarang bisa jadi orang yang sukses. Cita-citamu? Kalau cita-cita saya itu sebenarnya dulu tidak pengen jadi guru sebenarnya, tapi karena apa ya, kodratullah alamiah saya
diterima di perguruan tinggi yang mendidik guru, akhirnya juga senang menjadi guru dan cita-cita mengalir saja sampai dengan saat ini. Ya tentu alhamdulillah sudah banyak perubahan-perubahan, dan memang saya dulu pengennya cita-cita saya pengen bisa mengetahui daerah-daerah di mana-mana gitu ya. Nah, alhamdulillah di DIY saya sudah mengetahui seluruh daerah di DIY di Indonesia, sudah ya sekitar 80% wilayah Indonesia sudah saya kunjungi. Kecuali yang timur-timur memang belum banyak. Itu harapan dan pengen saya masih seperti itu. Saya kalau bisa pengen jalan-jalan di Indonesia, sebelum sampai ke luar negeri. Keren banget Pak. Ibu, Oke. Waktu masih kecil, masih remaja, saya juga sebenarnya enggak kepengen langsung saya pengen jadi guru gitu, enggak ya, tapi memang orang tua saya gitu, kamu sekolah di SPG saja gitu. Akhirnya saya sekolah di SPG dan melanjutkan ke perguruan tinggi di IKIP karena yang sejalan dengan SPG itu IKIP ya. Akhirnya saya jadi guru SMA ya, tapi setelah jadi guru saya betul-betul menikmati pekerjaan saya ya waktu itu, sampai mungkin saya sangat mencintai anak-anak gitu ya. Apa yang saya lakukan bersama anak-anak saya tulis gitu. Akhirnya pada tahun 2002 saya pernah tulisan saya bawa ke tingkat nasional ya. Saya pernah menjadi guru berprestasi tingkat nasional. Masya Allah. Ya. Terus karena perjalanan waktu akhirnya saya diangkat jadi pengawas gitu. Waktu menjadi pengawas saya juga pernah menjadi pengawas berprestasi tingkat nasional tahun 2014. Nah itu yang membawa saya bisa berjalan-jalan sampai ke Jepang, ke Korea gitu ya, karena hadiah. Kalau nggak hadiah mana mungkin saya bisa sampai ke sana gitu. Dan alhamdulillah saya pesen ya sama anak-anak gitu ya, apapun profesi kalian ya harus kamu cintai, karena dengan cinta prestasi akan mudah hadir di situ. Ya itu saja ceritanya. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa meraih cita-cita atau harapan Bapak? Ya, tentu semuanya dengan usaha dan doa ya. Nah, kalau usaha seperti yang disampaikan Tumur juga, bahwa saya pun bekerja juga semaksimal mungkin gitu. Kalau Tumur menyampaikan juga berprestasi, ya saya mengikuti seperti itu. Saya pernah berprestasi sampai ke nasional, pengawas nasional, kemudian dari situ mengalir saya direkrut sebagai tim pengajar diklat di LPPKS. Nah dari situ selain saya cita-citanya mengajar jadi guru, juga ternyata sekarang yang diajar tidak murid-murid tapi kepala sekolah di seluruh Indonesia. Jadi itu mengalir saja, tapi yang jelas ada usaha dan doa. Jadi tanpa usaha juga tidak akan berhasil, tanpa doa juga tidak akan lebih mendorong keberhasilan. Jadi usaha dan doa itu selalu harus diupayakan. Jaga itu. Ibu? Ya, dengan pertanyaan yang sama ya. Oke. Sebenarnya siapapun apapun profesinya ya, melakukan kegiatan pekerjaan itu semua harus dengan sungguh-sungguh ya. Saya punya moto hidup manjada wajada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh dialah yang akan berhasil, dan itu sudah banyak gitu ya kami buktikan gitu, bahwa kalau kita sungguh-sungguh ya disitulah letak keberhasilan seperti itu. Boleh tahu apa sih motivasi Bapak dan Ibu? Motivasi hidup. Ya, motivasi. Motivasi hidup itu sebenarnya ya hidup untuk beribadah. Itu. Apapun yang kita lakukan ya semoga menjadi ibadah. Tapi paling tinggi sebenarnya bukan ibadah, tapi ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira itu, sehingga di tempat manapun kalau dasarnya itu saya kira kita akan nyaman ya.
baik dimanapun tempat, dimanapun pekerjaannya dan sebagainya, tentu itu yang mendasari dalam pendidikan nyaman. Hanya memang tidak mudah menyesuaikan apa yang diinginkan dengan kenyataan. Kadang-kadang kan ya niat itu sering belok-belok dan sebagainya. Nah tapi kalau niatnya dengan motivasi hidup untuk ibadah ya tentu apapun godaan, halangan dan sebagainya mungkin bisa dikembalikan ke niat tadi. Saya kira itu. Ya. Jadi selain jargon manjada wajada itu saya juga punya moto hidup selalu bermanfaat buat orang lain. Jadi dimanapun saya berada, kalau bisa saya itu bermanfaat bagi orang lain ya. Ketika jadi guru, saya punya manfaat bagi murid-murid saya. Ketika jadi pengawas, saya juga bermanfaat buat teman-teman kepala sekolah, guru gitu, dan teman-teman saya sendiri. Kemudian sekarang setelah saya jadi asesor, semoga pula saya bermanfaat bagi semua sekolah yang saya kunjungi gitu. Bapak, Ibu bisa memberikan motivasi kepada saya dan teman-teman agar bisa lebih semangat belajar lagi untuk meraih cita-cita. Ya, saya kira ada 3 hal ya yang perlu diperhatikan kepada anak-anak semuanya. Seperti yang telah diajarkan oleh Nabi kita lewat Bapak Ibu guru kita di madrasah ini, itu kan 1 harus ikhtiar, 2 harus berdoa, 3 harus isti'anah ya. Nah, sehingga kalau dengan tadi usaha sungguh-sungguh tadi, kemudian diikhtiarkan, mohon berdoa kepada Allah, kemudian kita pasrahkan kepada Allah, itu insya Allah akan berhasil. Jadi sungguh-sungguh, kemudian berdoa dan kita pasrah kepada Allah apapun hasilnya. Saya kira itu. Ya. Oke. Untuk anak-anak MTS Negeri 5 Kulon Progo khususnya ya, belajar itu tidak ada habisnya, dan belajar itu tidak hanya dibatasi oleh tembok kelas ya, tapi kalian boleh belajar dimanapun kalian berada dengan siapapun ya, tidak hanya dengan para guru di sini. Nah itu kunci dari sukses ya, dan belajar ilmu-ilmu yang baik gitu ya. Mulai dari ilmu agama, ilmu kehidupan sehari-hari, dan apapun yang baik-baik gitu. Seperti itu, semoga kalian semua menjadi orang yang sukses ya, dunia akhirat. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih, semoga Bapak dan Ibu dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Dipanjangkan umurnya, Amin. dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin. Untuk penutupan, mungkin Bapak atau Ibu punya pantun? Oke. Makan siang pakai sop buntut, Cakep. makannya es kelapa muda. Cakep. Kalian semua dimanapun nggak perlu takut, Iya, cakep. karena di sekitar kita orang baik hatinya. Iya. Ya, terima kasih. Bunga mawar, bunga selasih, Iya, cakep. warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga anak-anak sukses bersama. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Saya selaku host di podcast kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.